Pemirsa, inilah Agronews hari ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan 3 arah utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2026 untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Aceh Tamiang mulai menghasilkan telur ayam sejak Januari 2026 sebagai bagian dari pengembangan industri peternakan ayam petelur lokal. Pemirsa, selain 2 berita utama, kami akan menyampaikan beberapa berita singkat hari ini. Berita yang pertama dikutip dari rri.co.id 15 Januari 2026 memberitakan pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan 3 arah utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2026 untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Arah tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat melalui inclufishing, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor kelautan dan perikanan serta pengembangan blue economy termasuk konservasi, tata kelola wilayah pesisir dan wisata bahari. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari tribunnews.com Januari 2026 memberitakan Kabupaten Aceh Tamiang mulai menghasilkan telur ayam sejak Januari 2026 sebagai bagian dari pengembangan industri peternakan ayam petelur lokal guna memenuhi kebutuhan konsumsi daerah yang selama ini bergantung pasokan dari luar daerah. Produksi awal diperkirakan mencapai sekitar 150.000 butir per bulan yang akan terus ditingkatkan secara bertahap sesuai kapasitas peternakan yang dibangun di wilayah tersebut. Dikutip dari lingkartv.com 19 Januari 2026 memberitakan ratusan hektar sawah di wilayah Pantura Timur, Jawa Tengah terendam banjir akibat cuaca ekstrim, termasuk sekitar 315,49 hektar lahan pertanian di Kabupaten Kudus yang tergenang air sehingga berpotensi menurunkan produksi padi Jawa Tengah pada tahun 2026 jika tidak segera ditangani. Banjir ini berdampak pada tanaman yang hampir memasuki masa panen dan memperberat beban petani di daerah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan utama provinsi tersebut. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Dikutip dari detiksumbaksel.com 19 Januari 2026 memberitakan kawanan gajah liar sebanyak sekitar 20 ekor masuk ke kawasan perkebunan warga di Desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dan menyebabkan kerusakan pada tanaman karet dan sawit milik warga. Pergerakan gajah ini sudah berlangsung sekitar sepekan terakhir. Bahkan mereka terlihat memasuki kebun sejak pagi hingga membuat warga takut beraktivitas di lahan mereka. Warga telah mencoba mengusir gajah dengan teriakan dan mercon spiritus, namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil dan mereka berharap bantuan pihak berwenang untuk menangani situasi ini. Sekian berita Agronews hari ini, sampai jumpa.